Karena di sini juga banyak peninggalan sejarah dusun Pendem ya Pak Wim. Ya. Sejarah dusun Pendem. Itu yang berawal awal mula namanya katanya Mbah Sayuto dulu. Ya. Namanya Mbah Sayuto yang bertempat tinggal di dusun Pendem. Dusun Pendem tepatnya di sini loh. Oke, kita lihat, kita zoom sedikit. Dusun Pendem itu terletak di antara dusun Sambo sama dusun Ngangkro. Itu dulu tepatnya di sana, dusun Pendem. Nah, itu seiring berjalannya waktu, dusun Pendem akhirnya pindah ke sebelah baratnya karena di sana dulu pernah terjadi ada pohon aren. Pohon aren itu ke sabar petir. Kalau di Jawa petir dinamakan gelap. Nah, itu disambar petir. Akhirnya api di pohon aren tadi itu tidak padam. Akhirnya orang-orang sini kalau zaman dulu ngidupin api masih dengan cara tradisional loh. Yeah. Cara tradisional yaitu dengan cara gesekan batu dan di situ dikasih kayu kecil-kecil ataupun umpat. Umpat itu apa ya Mas Indo? Dari abu aren itu tadi. Abu aren. Nah, terus dibuat kan keluar api. Nah, itu daripada bikin api seperti itu, akhirnya masyarakat sini karena masih zaman primitif dulu akhirnya pindah ke sebelah barat mendekati sumber api tadi. Karena berbulan-bulan, bertahun-tahun api yang di pohon aren tadi tidak mati. Akhirnya di situ awal mula ada dusun gelap, itu ceritanya Mas Indro. Dan di sini dulu yang dinamakan Mbah Gelap Sayuto, namanya dulunya Sayuto. Tapi karena ada itu akhirnya yang pertama jadi pemuda akhirnya dinamakan Gelap Sayuto. Dan Mbah Gelap Sayuto tadi dia juga punya ilmu yang sangat jos dulu Mas Indro. Itu dinamakan ilmu panggambaran Gelap Sayuto. Jadi dia terkenal dengan ilmu panggambaran Gelap Sayuto. Dan Mbah Gelap Sayuto sendiri juga mempunyai ilmu tahan bakar ya Pak Goyim. Tahan bakar. Jadi Mbah Gelap Sayuto dulu itu biarpun tersambar petir bolak-balik, kena api bolak-balik tidak mati karena dia punya ilmu tahan bakar. Yang pernah terjadi dulu pernah ada orang desa gelap terakat di situ dikasih kain kecil, tapi dia dibakar berbagai macam, dia nggak terbakar. Kalau orang pegang itu nggak akan terbakar, benar Pak Goyim? Nah, dan di sana dulu ada pendoponya Mbah Gelap Sayuto, benar Pak Goyim? Nah, ada pendopo dan di sana juga yang saya lihat ada kolam juga, ada kolam. Di situ tempat pelihara ikan ya. Dan di sana juga ada kandang merpati. Kandang merpati juga zaman dulu itu gupon, kalau zaman sekarang kan box itu ya Mas Indo. Tapi kalau zaman dulu itu gupon tinggi. Gupon tinggi terdiri dari 4 tiang dan tiangnya itu dari tumbuhan namanya pohon randu. Gitu Mas, saya ngasih lihat. Yang saya lihat ini sejarah ya Mas, sejarah. Dan di situ juga masih banyak peninggalan batu-batu kayak batu bata tapi gede kayak zaman Majapahit. Cuman kalau kita review tempatnya agak ini loh, tempatnya agak susah kita kesananya. Jadi kita nggak mau review ke sana, cuman lewat sini aja. Dan yang ingin kita review nanti ke depan di sana ada semacam kayak pasar ya, pasar tapi pasar hantu atau pasar demit. Dan yang berkembang di masyarakat di sana ada penjaganya Mas. Pasarnya itu ada penjaganya dan ada gerbangnya. Gerbangnya tepatnya di sebelah depan ini Mas Indro. Di sini tepat gerbangnya. Dan ini penjaganya di sini juga ada. Itu zaman dulu dikasih penjaga. Itu orang punya ilmu namanya ilmu Senggoro Macan. Jadi orang yang jaga di situ itu dulu punya ilmu Senggoro Macan, dan ilmu Senggoro Macan tadi itu kalau orang Senggoro Macan gini Mas Indro, dia bisa berubah macan. Itu zaman dulu. Nah, di situ dulu dikasih penjagaan yang namanya orang tapi punya ilmu Senggoro Macan. Jadi setiap saat dia pengen berubah jadi macan, dia bisa gitu. Dan yang berkembang di masyarakat di sana juga pernah ada kayak musang. Tapi dia kalau musang kan peraturan nggak bisa manjat. Iya. Tapi musangnya bisa manjat. Malah jos itu loh. Malah jos itu Mas Indro. Dan nanti kita akan coba ke sana. Kita akan lihat tempat duduknya si orang yang punya ilmu Senggoro Macan. Karena ilmu Senggoro Macan tadi, kita sambil jalan dulu. Karena ilmu Senggoro Macan tadi dia nggak musnah, tapi orangnya meninggal, tapi dia nggak ada yang memiliki yang diwarisin ilmu Senggoro Macan tadi Mas Indro. Jadi ilmu Senggoro Macan tadi dia berubah menjelma. Di sini ada sosok macan putih di sini loh. Jadi
kodam Kodam. pendampingnya. Pak Goyim, katanya dulu Mbah itu suka kelinci ya, kelinci tapi yang putih-putih zaman dulu, kelinci Jawa ya Mas Goyim. Itu katanya kalau orang lewat juga sering terlihat juga ya Mas. Nah, Perempatan saya ya sering. jalannya ke sini. Oh, jalannya ke sini ya benar. Dan dikatakan kok di sini katanya tempatnya angker gimana Mas Togol? Ceritanya gimana? Ambil bedek. Menek deres gitu. Kalau kemalaman atau itu ada orang yang bikin suruh pulang. Oh, suruh pulang. Ya, tetapi kalau enggak pulang, ya kabar-kabarnya itu loh. Itu nanti ya badannya sakit sampai seminggu atau enggak masuk angin. Nah, wong biyen tuh intinya masuk angin gitu. Jadi penjabarannya kalau dulu orang dikatakan dari Mas Toyo ini, dulu kalau orang di sini, kalau udah sore, ada yang sering bilang Bali gitu, pulang gitu loh. Tapi kalau dia nggak pulang, akhirnya badannya sakit karena terlalu maksa. Karena jatahnya giliran orang alam gaib yang di situ mulai aktif dan kita harusnya pulang. Jadi pergantian antara alam nyata dan alam gaib sebenarnya itu adalah pergantian dari siang dan malam hari. Jadi kalau sore itu waktunya dunia gaib kelihatan. Tapi kalau siang hari itu untuk dunia nyata seperti kita gitu loh. Ada pengen penjelasan dari dunia gaib boleh? Tata cara dunia gaib seperti apa, tingkat-tingkatan gitu bisa juga saya terangin gitu. Kalau saya nih pernah dulu waktu masih kecil, kan saya sering lepas burung merpati itu banyak Mas Tejo. Di sana itu ternyata itu saya lepas itu 6 judu itu nggak ada yang mau terbang. Merpatinya itu. Benar Mas Edo, karena yang saya lihat tadi saya bilang ada gupon ya, yaitu di situ Mas Edo. Jadi situ emang rawan sih, rawan. Jadi kalau ada burung merpati lewat situ kadang nggak pulang Mas Edo, karena emang di situ ada itunya apa namanya? Guponnya gitu loh. Tetap seperti biasa loh, nanti kita sambil jalan kalau ada barang yang sekiranya bisa kita ambil. Jadi dunia gaib itu gini Mas Edo, sebenarnya kalau orang awam itu gampang bilang dunia gaib itu gampang. Tapi sebenarnya barang gaib itu sebenarnya susah, nggak segampang orang yang bilang, karena dunia gaib itu terbagi menjadi beberapa tingkatan Mas Hendro. Ada dunia gaib, semua orang bisa ngilang gitu ya Mas Hendro. Tapi ngilangnya di alam gaib atau alam nyata. Kalau dia ngilang tetap di alam nyata, yang dilihat cuman kita orang yang dunia nyata. Tapi kalau dunia gaib, tapi dia bisa tembus ke berbagai alam gaib, dia masuk alam jin, alam kubur manusia, alam kubur jin, alam setan, dan alam malaikat, juga alam yang maha Allah, yaitu yang maha tinggi, gitu loh Mas. Jadi berbagai macam alam, enggak satu alam gaib itu sama, itu enggak, beda-beda juga gitu loh. Arahnya kemana kita nanti? Kita turun. Tapi sambil jalan kita, kalau di sini ada barang, kalau nggak diambil percuma nih loh. Nih, di sini. Zoom, dekat. Coba lihat, zoom di sini. Ada barangnya nggak nih? Nggak ada. Kita ambil ya. Kita ambil dengan cara simpel, gini. Wah, terlalu bagus. Kalau barang di sini kita dapat merah hati, tapi kelihatan hitam. Jadi coba, kalau ada yang punya HP bisa dilihat, coba dilihat pakai senter HP, dia lebih kelihatan, lebih enak mungkin. Yuk, Mas Indra bawa. Bisa sendiri kalau yang lain nggak bawa. Ini, saya bilang bagus gini Mas Indra, Mas Koyim. Jadi dilihat kalau dari jauh hitam, tapi dia sebenarnya merah. Istimewa. Dan ini benar-benar batu zaman dulu. Kalau batu zaman sekarang rata-rata bikinnya sini rata. Iya. Tapi kalau ini berkelubang. Ya kan? Bagus kan? Memang bagus. Memang bagus ini. Maksudnya sini. Sini dulu. Gitu. Kita dapat satu barang di sini
Dan kita sambil jalan seperti biasa ya Pak Koyim. Ya. Kalau ada kita ambil ya. Iya. Boleh kan? Boleh. Aneh ra boleh sih ra boleh ki sapa. Itu. Kita ngambil jalan, kita hati-hati jalannya di mana Pak Koyim? Kita jalan dulu. Sini, medun sini. Oke. Turun. Tinggal kene Pak. Arep nang kene kok yo refresh. Aku ndang. Itu yang saya janjikan tadi sama Pak Koyim, kalau ada barang kita ambil ya Pak Koyim. Kalau mau diambil sayang Pak Koyim, kita ambil lagi. Tapi tempatnya rada susah, jadi harus hati-hati semua. Yuk. Tolong kamera zoom. Harus. Di sini lur barangnya, di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Saya gini cara pengambilan simpel. Nih. Kembarannya. Blue Sapphire, istimewa semua. Jadi kita malam hari ini kita dapat 2 barang, 1 Blue Sapphire, 1 SIM merah hati, bagus. Jalan lagi. Saya gini ditutup nggak apa-apa Mbak Win. Nah. Smart Mesem, kita dapat. Pegang Mas Nuro, wah penak ini.